Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Firmansyah dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Pendidikan Jasmani Adaptif. Saya akan mengambil salah satu judul tentang disleksia. Apa itu disleksia? Disleksia adalah sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku. Anak-anak disleksia mempunyai masalah menguasai tugasan sekolah, walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh mempunyai keupayaan intelek yang normal, telah mendapat rangsangan dan pembelajaran yang mencukupi. Masalah asasnya adalah perbedaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dengan bunyi. Mereka mungkin mengalami kesukaran membaca, menulis, memahami, mengeja, dan mengira. Apakah Anda tahu apa arti disleksia? Atau apa yang dimaksud dengan disleksia? Disleksia adalah gangguan kemampuan membaca dan menulis. Disleksia seringkali dianggap sebagai gangguan pada kemampuan membaca. Kondisi ini juga meliputi ketidakmampuan dalam menulis dengan baik. Oleh sebab itu, disleksia telah dianggap sebagai sebuah gangguan pada kemampuan belajar, bukan hanya dalam membaca. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Disleksia bukanlah sebuah tahapan belajar yang dialami oleh anak pada usia tertentu, tetapi sebuah kondisi seumur hidup dan bisa menjadi sangat parah. Disleksia tergolong gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa dan dapat dijumpai pada anak-anak atau orang dewasa. Perbedaan etnis, jenis kelamin, dan latar belakang sosial, ekonomi tidak berpengaruh terhadap kondisi ini. Meskipun individu dengan disleksia kesulitan dalam belajar, penyakit ini tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Penyebab disleksia belum dapat diketahui apa yang menjadi penyebab disleksia. Namun kondisi ini diduga terkait dengan kelainan gen yang mempengaruhi kinerja otak dalam membaca dan berbahasa. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan disleksia adalah keturunan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki anggota keluarga atau kerabat yang memiliki disleksia memiliki risiko lebih besar untuk mengalami kondisi tersebut. Sementara itu, beberapa ahli meyakini bahwa mereka yang menderita disleksia tidak menggunakan bagian otak kiri mereka dengan semestinya. Bagian otak kiri sendiri adalah bagian yang mengatur kemampuan mengeja dan membaca. Banyak orang percaya bahwa para penderita disleksia memiliki masalah dalam mengolah fonem, divisi terkecil dari suara ketika sebuah kata diucapkan. Membaca dan menulis menjadi kegiatan yang sulit untuk dilakukan karena otak harus merangkai huruf untuk membentuk kata, kemudian kalimat atau paragraf untuk menjelaskan maksud mereka secara tepat. Selain itu, disleksia juga bisa didapat karena penyakit lain yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada susunan saraf pusat. Disleksia dapat menimbulkan gejala yang bervariasi, tergantung pada usia dan tingkat keparahan yang dialami penderita. Gejala dapat muncul pada usia 1 hingga 2 tahun atau setelah dewasa. Pada anak balita, gejala dapat sulit dikenali. Namun setelah anak mencapai usia sekolah, gejala akan makin terlihat, terutama ketika anak belajar membaca. Gejala yang muncul meliputi perkembangan bicara yang lamban dibandingkan anak seusianya, kesulitan proses
dan memahami apa yang didengar, lalu kesulitan menemukan kata yang tepat untuk menjawab suatu pertanyaan. Adapun kesulitan mengucapkan kata yang tidak umum, mempunyai kesulitan mempelajari bahasa asing, lalu mempunyai kesulitan dalam mengingat sesuatu, kesulitan dalam mengeja, membaca, menulis, dan berhitung. Lalu anak disleksia seringkali mengalami menulis dengan terbalik. Misalnya menulis pip saat diminta menulis menjadi tip. Sulit dalam membedakan huruf tertentu saat menulis, misalnya D dengan B atau M dengan W. Jika perkembangan kemampuan membaca dan menulis anak terlihat lambat, segera konsultasikan kepada dokter atau dengan dokter. Apabila disleksia dibiarkan tidak tertangani, kesulitan anak dalam membaca akan berlangsung hingga dewasa. Tidak ada tes tunggal yang dapat mendiagnosis penyakit disleksia. Sejumlah faktor dapat dipertimbangkan seperti pertama perkembangan, masalah pendidikan, dan riwayat kesehatan anak. Lalu yang kedua kehidupan di rumah, yang ketiga kuesioner, yang keempat tes penglihatan, pendengaran, dan otak. Lalu ada pengujian psikologis, dan yang terakhir tes kemampuan membaca dan akademik lainnya. Hingga kini tidak ada pengobatan yang dapat digunakan untuk mengobati dan menghilangkan gangguan disleksia. Penyakit disleksia akan diderita seumur hidup. Penderita disleksia perlu belajar untuk mengenali kelemahan dan kelebihan dirinya masing-masing dalam membaca dan menggunakannya untuk membantu mengatasi kesulitan membaca. Penderita disleksia memerlukan program dan teknik pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan penderita. Selain itu, belajar bersama dalam kelompok dengan dikombinasikan dengan permainan yang menarik dapat membantu agar penderita mau belajar membaca dan kegiatan tersebut jadi terasa lebih menyenangkan. Penderita tidak perlu berkecil hati karena penderita penyakit disleksia bukan berarti bodoh ataupun tidak berguna. Selain itu, orang tua dari penderita juga perlu memahami apa yang dirasakan dan dialami oleh penderita. Hal lain yang juga dapat dilakukan adalah konseling oleh tenaga ahli pada orang tua, saudara, dan penderita. Seluruh anggota keluarga akan duduk bersama untuk mengenal penyakit disleksia, membahas pertanyaan dan masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari dan mencari solusi yang dapat dilakukan. Keadaan yang sering terjadi adalah keluarga masih sulit untuk menerima, menolak, takut, dan marah ketika ada anggota keluarganya yang pertama kali didiagnosis menderita gangguan ini. Dukungan keluarga terhadap penderita dapat memberikan efek positif dan meningkatkan kemampuan membaca penderita. Rasa frustasi yang dirasakan oleh penderita sebaiknya dikenali sedini mungkin, karena apabila terlambat dapat menimbulkan gangguan perilaku. Mungkin sekian pembahasan tentang disleksia dari saya. Mohon maaf jika ada salah patah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.